insya Allah Indonesia akan berjaya untuk pangan ke depan. Kita gugurkan opini mengatakan tidak ada panen hari. Kalau di sini itu perkara produksi selesai lah Pak, sudah selesai. 8 juta 751 ton beras, dikonsumsi 303.500. Ada 8 juta 200 sekarang yang kira-kira kita perhitungkan. Kemarin itu 5 juta 153, ternyata ada lebih Pak. Hanya permasalahannya Pak, hari ini per tanggal 21 Maret ini gabah kering panen tuh hampir 3.700, di pasar itu sudah rata-rata 4.817. Bojonegoro itu di pasar di HPP untuk gabah kering panen itu sudah 5.400. HPP ini yang sekarang di atas harga pasar, sehingga Bulog tidak bisa beli. Untuk gabah kering giling itu 4.600 dan 5.900, hampir 6.000. Di Bojonegoro sudah harganya di Bojonegoro juga pada posisi 6.400 kan. Beras itu posisinya di HPP 7.300. Di pasar primernya Pak, di industri primer itu 9.900. Jadi Pak Menteri, sebetulnya permasalahannya bukan di produksi Pak Menteri, permasalahannya adalah penggudangan dan distribusi barang. Harga per tanggal 21 turun untuk Bengawan, Mentik dan IR64 turun, rata-rata sekitar Rp54 turun. 12.500, tidak ada masalah. Di Jawa Timur, di Surabaya naik 500 ongkos distribusi barang. Jadi sebetulnya stabil di Jawa Timur. Di Jawa Timur sejak tahun 2013 kita tempat transito impor beras, tapi bukan dibongkar. Karena kalau supply tambah, petani yang jadi korban. Jadi Pak KTNA dari kita sudah mulai 2013 ada pergub untuk tidak menerima impor beras. Ya. Pertandingan seperti ini hanya di Taiwan. 1000 embung, tiada hari tanpa air, tiada kehidupan tanpa air. Dan ternyata tidak perlu ke Taiwan, itu Bojonegoro cukup. Singkat saja, capaian pemerintah, kami ucapkan terima kasih Pak Gubernur. Capaian pemerintah saat ini, pemerintahan Jokowi JK, tahun 2016-2017 tidak ada impor beras masuk di Indonesia. Bonusnya adalah kita dulu impor 3,6 juta ton jagung. Itu nilainya 10 triliun. Hari ini tidak ada impor dan kita sudah ekspor. Itu tidak bisa dibantah oleh siapapun. Dan diakui oleh FAO. Bapak Ibu sekalian, Bapak Presiden selalu perintahkan hadir di sisi rakyat. Satu contoh, dulu tidak ada asuransi untuk petani. Saat ini pertama dalam sejarah pertanian di Indonesia ada asuransi dan Bojonegoro sudah menikmati.
Arsintan juga terbesar sepanjang sejarah, 2000% naik dibanding sebelumnya. Apa tujuannya? Adalah mempermudah panen, mempermudah tanam, mempermudah mengolah tanah, menurunkan biaya produksi, dan meningkatkan indeks pertanaman, juga produktivitas. Bibit unggul kita bagikan, embung kita bangun 30.000 bersama Menteri Desa. Insya Allah Indonesia akan berjaya untuk pangan ke depan. Jangan kita pesimis, harga naik hanya 2 minggu, tetapi turun stabil 11 bulan, itu tidak diperhitungkan. Yang dibahas adalah yang 2 minggu. Kalau harga naik, produksi naik, datanya diragukan. Tapi kalau inflasi, kemiskinan naik, itu diyakini. Negara ini mau dibawa kemana kalau cara berpikir kita seperti ini? Ini negara milik kita bersama. Bapak Presiden luar biasa. Pertama, infrastruktur dibangun luar biasa, 2 kali lipat anggarannya. Tidak pernah terjadi sepanjang sejarah di pertanian di Republik ini. Bapak Ibu sekalian, ada yang mengatakan kita gugurkan. Opini mengatakan tidak ada panen Januari. Datanya tidak benar, datanya salah. Aku katakan aku tidak gunakan data, aku gunakan bukti empiris, fakta empiris di lapangan. Satu, kami sampaikan, karena Oktober hujan, kalau hujan petani tanam, benar? Umur padi 3 bulan, berarti Oktober, November, Desember, Januari. Ini hasilnya di belakang kita. Saya dengar tadi harga sudah turun. Tidak ada sejarah harga. Kalau sudah turun di Februari, Januari, akhir Januari, tidak ada sejarah naik lagi sampai Juni. Nggak ada sejarah naik lagi karena makin hari makin meningkat produksinya. Bapak Ibu sekalian, ada kesepakatan Bulog kemarin. Kita harus serap, mana Bulog, direksi Bulog. Pak Direktur, kita sudah sepakat tanda tangan ya. Jangan terjadi seperti tahun lalu, hanya separuh serapan. Inilah kondisinya. Kita hanya defisit 100.000, ributnya luar biasa. Kita ini produksi 30-40 juta ton. Tapi hanya 100.000 yang membuat kita silang pendapat. Kalau ini kita serap semua, ini selesai persoalan yang silang pendapat itu. Kita sudah dengar tadi surplus Pak Gubernur berapa Pak? 8 juta? 5 juta surplusnya Pak? Boleh aku minta Pak? 200.000 ton? Sudah saya kirim 15 provinsi Pak. Sudah dikirim Pak, serap supaya tidak ada dusta di antara kita, tidak ada mencetak dosa fitnah di antara kita. Ini jelas di belakang kita. Hanya kurang Pak, hanya 63%. Pak, bukan aku yang bilang Gubernur. Yang penting hari ini adalah yang menyelesaikan persoalan yang silang pendapat adalah hanya 100.000 hektar, dan itu satu kecamatan di Bojonegoro. Kita selesaikan bersama. Jangan data salah, produksi kurang, ada hama, ada wear. Kapan tidak ada hama di Indonesia? Nggak pernah. Jadi jangan dikambing hitamkan, Allah nanti turunkan asap. Sembarang dikambing hitamkan. Tidak ada produksi, tidak ada panen, jangan. Tolong yang tidak ngerti, jangan memberikan statement yang keliru. Kasihan petani kita, baru dia berbulan madu, digebukin kiri kanan. Petani, andaikan aku bisa serahkan jiwa untuk kalian, aku serahkan. Aku tidak main-main. Sedih rasanya kalau harga tinggi, ribut. Tapi kalau harga turun, tidak ada temani kami berteriak. Benar? Aku tanya, masih ingat kunjungan di sini? Bulog harga 2.500, benar? 2.600 Pak Bupati ada. Masih ingat Pak Bupati? Aku berteriak 2.600 petani rugi. Dan itu terjadi di seluruh Indonesia. Ini baru naik sedikit, 2 minggu naik dibanding 12 bulan, 11 bulan. Katakanlah 1 bulan banding 11 bulan. Saudaraku, sahabatku, semuanya terpulang kepada Bulog. Bulog, tolong kita selesaikan persoalan bangsa yang biarlah polisi, TNI memikirkan yang lain, KPPU. Menteri dengan petani sama aja. Jabatan itu ini kayak daki, besok hilang. Gantikan saya pidato. Apa yang disebut tadi? Enggak,
kami Pak mewakili petani, khususnya di Desa Gedungaru, Kecamatan Kalor, menolak impor beras yang direncanakan oleh pemerintah. Karena stok beras gabah khususnya di wilayah Bojonegoro sangat melimpah Pak. Tidak, kami menolak impor. Suara rakyat, suara Tuhan. Hati-hati, kamu akan ditagih di akhirat kalau tidak sendiri petani. Terima kasih Bapak. Kami hanya ingin menegaskan kembali bahwa TNI itu komit sampai sekarang dari 2015 akan membantu pemerintah khususnya terkait dengan program ketahanan pangan. Kita tahu bahwa TNI mulai kerjasama mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari cetak sawah, perluasan lahan, kemudian upsus swasembada sampai dengan serapan gabah, dan itu dilakukan setiap hari. Terkadang Pak, waktu saya jadi panglima, saya tanya Babinsa, kau itu punya sawah enggak? Banyak sekali yang tidak punya sawah mereka Pak, tetapi hari-hari dia kerjanya di sawah. Dia tidak punya sawah, tidak panen, tetapi tiap hari dia ngurusin beras. Jadi sebenarnya luar biasa, maka namanya Babinsa, pembina. Pembina itu pada Karo biasanya pangkatnya tinggi, kedudukannya tinggi. Tapi ini seorang sersan jadi pembina, bukan karena ilmunya, bukan karena pendidikannya, tetapi karena pengabdiannya yang luhur. Itulah Babinsa. Oleh karena itu pada kesempatan ini, Pangdam beserta seluruh jajaran sampai dengan Dandim, Danrem, sampai dengan para Babinsa, jangan kendor untuk membantu, karena ini adalah udah komitmen. Jangan kendor karena gonjang-ganjing. Yang penting kita tuh kita kerja. Sawah menjadi luas, hasil padi menjadi banyak, kemudian stok-stok beras di gudang Bulog itu menimbun supaya rakyat tidak ragu dan tidak khawatir. Petani, andaikan aku bisa serahkan jiwaku untuk kalian, aku serahkan. Aku tidak main-main. Sedih rasanya kalau harga tinggi ribut, tapi kalau harga turun tidak ada temani kami berteriak. Benar?